Halo orang penasaran, apa kabar? Mudah-mudahan baik-baik saja dan kalian dalam kondisi yang sehat-sehat saja. Oke, ketika rekaman ini diambil di tanggal 25 Agustus 2025, sedang ada aksi unjuk rasa besar-besaran di depan kantor DPR MPR di Senayan. Hal ini terjadi karena masyarakat terlampau kesal dengan kelakuan atau kebijakan DPR yang seakan-akan kontraproduktif dengan keinginan masyarakat dan menunjukkan nir empati yang sangat besar. Seperti apa contohnya? Ya, baru-baru ini ada wakil menteri yang ditangkap oleh KPK, ditangkap tangan lagi. Itu kan jelas banget tuh kesalahannya tuh, udah jelas-jelas itu dia bakal sulit untuk berkelit bahwa dia tidak bersalah. Kemudian anggota DPR yang mendapatkan tambahan tunjangan yang cukup besar di saat banyak masyarakat Indonesia yang sedang kesusahan, kena PHK, dan sulit mencari lapangan kerja. Dan diperparah dengan ada kliper-kliper yang menunjukkan bagaimana para anggota DPR atau MPR, gue juga nggak tahu, tapi yang pasti anggota dewan dan mereka sedang menari dan berjoget dengan konteksnya gue juga nggak ngerti apa ya, kenapa mereka makan itu ya. Nah, sayangnya banyak orang-orang yang kayak gue itu yang kehilangan konteksnya, terlanjur kesel dengan kelakuan seperti itu. Kayak di masa masyarakat sedang susah kok dia seakan-akan menari-nari tampak kesenangan, kegembiraan gitu. Dan kita tahu kan kalau ada hal semacam itu kan pasti akan dipelintir di internet. Dan benar saja, jadi kegiatan menari-nari tersebut dipelintir seolah-olah DPR atau MPR atau anggota dewan itu tidak peka dengan apa yang terjadi di masyarakat, dan itu menimbulkan kekesalan tersendiri dalam masyarakat yang pada akhirnya di tanggal 25 Agustus 2025 ini masyarakat dari berbagai organisasi dan golongan melakukan unjuk rasa yang lumayan besar di depan DPR, dan sepertinya sampai rekaman ini dibuat masih ada friksi atau tersinggungan antara secara fisik antar aparat dan para peserta unjuk rasa. Hal-hal seperti ini yang membuat masyarakat pada umumnya mungkin ada yang mulai skeptis terhadap konsep negara, dan apakah ada konsep lain. Saking marahnya mereka ada hashtag yang menunjukkan bubarkan DPR. Tapi ya gue ngerti kita semua marah, tapi membubarkan DPR itu bukan langkah yang bijak, karena itu akan membuat backfire ke kita. Dalam artian sebagai institusi DPR itu tetap harus ada dengan segala kekurangannya sebagai check and balance terhadap kekuatan eksekutif atau pemerintah. Yang di sini adalah presiden dan kementeriannya dan jajaran terkait. Dan DPR juga secara konsep idealnya sebagai check and balance. Jadi pemerintah dan DPR membuat aturan bersama sehingga ya nggak ada yang dominan sendiri, jadi power saya itu terbagi secara seimbang. Nah, bayangkan kalau DPR ini dihilangkan, maka kan pemerintah menjadi overpower dan menjadi terdapat ketimpangan kekuasaan, di mana pihak yang lebih berkuasa akan otomatis bertindak agak sewenang-wenang. Kalau kita lihat sejarah negara-negara yang membubarkan DPR-nya, kemungkinan kan terjadi kudeta atau perubahan stabilitas politik nasional dan hal semacam itu yang pada akhirnya merugikan kita nih, masyarakat yang nggak tahu apa-apa, orang-orang kecil yang nggak tahu apa-apa, yang pada akhirnya jika semua konflik ini sudah selesai, yang naik ya golongan orang-orang itu lagi gitu. Namun karena ini mungkin kita semua agak ragu terhadap konsep negara, kesel yang mungkin pada akhirnya membuat kita agak
tidak terlalu percaya dengan negara, pemerintahan, atau institusi di dalamnya. Namun kenyataannya konsep negara ini adalah konsep terbaik dalam tanda kutip yang bisa kita punyai, yang menjawab tantangan masa modern ini. Untuk menjawab kenapa pada akhirnya kita mengadopsi konsep bernegara ini, kita harus menarik waktu jauh ke belakang saat nenek moyang kita masih berupa pemburu pengumpul. Jadi saat kita masih hidup secara berburu pengumpul, itu tidak ada konsep negara, yang ada konsep tribe atau suku-suku kecil, di mana satu suku mungkin terdiri dari 30 sampai 100 orang. Mereka berburu, lalu ketika menangkap buruannya mereka membagi sama rata. Biar apa ya? Biar bisa survive, biar bisa makan dan memenuhi kebutuhan kalori hariannya. Sehingga karena berburu itu pekerjaan yang cukup sulit, semua anggota suku tersebut terlibat di dalam setiap perburuan, membutuhkan manpower yang sangat besar. Lalu konsekuensinya apa? Ya keahlian individu dalam kelompok tersebut ya relatif seragam, seperti kalian berburu segala macam, merangkai jebakan dan hal-hal seperti itulah. Belum ada spesialisasi kerjaan. Hingga suatu hari para manusia nenek moyang kita ini menemukan caranya bertani. Tapi sebelumnya ada yang lupa gue jelasin, bahwa ketika kita masih di era berburu pengumpul, kita hidup nomaden atau berpindah-pindah. Kenapa? Karena kita mengikuti perpindahan dari hewan-hewan buruan mereka. Jadi ketika hewan buruan mereka pindah, mereka juga mengikuti. Dan lagi jika dalam suatu tempat mereka bersinggungan dengan suku lain, karena relatif tribe atau suku ini belum terlalu besar, mereka biasanya akan lebih mengambil keputusan untuk pindah daripada berkonfrontasi atau berperang. Jadi belum ada kebutuhan konsep untuk bernegara. Long story short, kita akhirnya mengenal cara bercocok tanam. Konsekuensinya kita tidak lagi nomaden, tapi kita mulai stay atau mulai menetap. Nah, ketika mulai menetap, manusia mulai berkelompok semakin besar, dari yang tadinya mungkin cuma puluhan, ratusan, mungkin menjadi ribuan dan bertambah, terus bertambah. Dan di sisi lain, bertahan hidup dengan cara bertani itu membutuhkan manpower yang lebih sedikit. Hasilnya apa? Ada beberapa anggota dari kelompok besar tersebut yang udah stay di satu tempat itu, yang mungkin tidak harus bercocok tanam. Jadi mereka mulailah mengembangkan skill lainnya. Contohnya, jika ada yang bercocok tanam, mungkin ada sekelompok orang yang membuat cangkulnya gitu. Mungkin ada juga yang membuat tangkai cangkulnya, dan kemudian mungkin ada yang membuat besi dari cangkulnya tersendiri, dan hal seperti itu. Jadi mulai banyak tuh pekerjaan-pekerjaan kecil yang dikerjakan oleh orang lain, dan mulai ada spesifikasi pekerjaan. Jadi mulai beragam lah pekerjaannya. Oke, lalu ternyata sistem bertahan hidup dengan bertani ini merupakan keputusan yang tepat. Indikatornya adalah surplus pangan, dalam artian makanan yang dihasilkan cukup untuk memenuhi kebutuhan kelompok besar tersebut, dimana yang tadinya mungkin dengan berburu mungkin bisa memenuhi kebutuhannya, tapi dengan jumlah yang pas-pasan secara kalori. Tapi dengan sistem bertani ini, kebutuhan kalori kita tercukupi, bahkan berlebih, ada yang bisa kita simpan. Jadi tiap orang bisa menyimpan gandum ataupun hasil pertanian lainnya untuk kemudian bisa dikonsumsi di kemudian hari. Nah, lalu apa ya dari konsep menyimpan makanan yang berlebih ini? Kan dianggap sebagai aset orang di zaman itu. Berarti mulai ada konsep kepemilikan nih. Nah, dan kepemilikan aset tiap orang ini kan berbeda. Dan lagi sedangkan ada kebutuhan yang lainnya yang bisa dipenuhi dengan sistem barter. Misalkan kamu punya simpanan gandum banyak, tetapi kamu membutuhkan pakaian untuk musim dingin. Nah, sedangkan setelah ada spesifikasi pekerjaan, ada orang yang membuat pakaian musim dingin, tapi mungkin dia tidak mempunyai
cadangan gandum yang banyak. Pada akhirnya apa? Ya pada akhirnya mulailah sistem barter. Dalam kata lain, konsep berdagang mulai dikenali masyarakat pada saat itu. Nah, dari sini kan kita juga sudah lihat nih ada kemungkinan ketimpangan sosial, ada yang mempunyai aset berlebih, ada yang juga tidak. Lalu mulai terjadilah konflik-konflik nih antar individu dalam satu kelompok. Mungkin ada yang kayak semacam kayak minjem duit nggak dibalikin gitu, atau kayak bagaimana memberikan harga yang pas untuk sistem barter yang ada. Misalkan apakah satu baju itu harus dihargai dengan 10 jerami atau hanya 5 jerami. Nah, itu kan belum ada otoritas yang jelas yang memutuskan hal tersebut, atau semacam middleman atau semacam broker. Nah, karena ada kebutuhan tersebut, maka muncullah otoritas. Ya, karena masyarakat butuh semacam orang ketiga lah yang menengahi segala permasalahan mereka. Nah, karena dalam pertanian ini masyarakatnya makin banyak, kelompoknya makin banyak, makin besar, dan isu-isu seperti ini, konflik-konflik seperti ini semakin banyak juga, maka sesuai dengan hukum supply and demand, berarti kan kebutuhan masyarakat untuk otoritas yang bisa menyelesaikan konflik ini semakin besar. Nah, berarti secara tidak langsung konsekuensinya adalah kelompok atau orang yang menjalankan peran sebagai otoritas ini memiliki hierarki yang lebih tinggi karena mereka lebih dibutuhkan, atau demand akan keberadaan mereka sungguh sangat besar. Nah, kalau kita lihat kan dari sini otoritas memecahkan konflik segala macam, yang membuat aturan. Nah, itu kan ini adalah kayak embrio atau cikal bakal dari konsep bernegara. Jadi konsep bernegara ini sebenarnya ya yang dibutuhkan oleh masyarakat, yang ternyata works hingga saat ini gitu. Nanti kedepannya kita bisa lebih obrolin lebih spesifik lagi tentang konsep bernegaranya. Kenapa ada kerajaan, kenapa ada sistem demokrasi, kenapa ada yang otoriter banget. Nah, hal-hal semacam itu. Jadi jika ada yang beropini bahwa kita harus misalkan ya mungkin kita kecewa dengan negara, tapi jika kita harus membubarkan negara, maka kita akan seperti mundur jauh ke era belakang. Apakah itu membubarkan negara akan menjawab semua permasalahan kita? Enggak sih. Kayaknya itu malah membuat masalah baru yang pada ujungnya kita akan kembali lagi ke konsep negara. Ini seperti apa ya? Seperti lingkaran yang nggak ada ujungnya gitu. Karena konsep bernegara ini kita adopsi karena ada kebutuhan tersebut. Dari yang tadinya tidak ada sistem hierarki seperti di konsep berburu itu, ternyata ada sistem bertani yang lebih survive, dan di situ otomatis konsekuensinya kita ada hierarki. Selama kita butuh otoritas, ya pasti ada hierarki di sana. Apakah ada konsep bernegara lain yang lebih egaliter? Ya sejauh ini sih ya belum ada ya. Mungkin demokrasi itu dengan segala kekurangannya adalah konsep yang paling ideal yang bisa kita adopsi. Walaupun mungkin eksekusinya kalau dari lihat anggota dewan dan pemerintah ya cukup bikin garuk-garuk kepala. Ya kita cuman bisa berharap ke depannya masyarakat dan anggota dewan itu atau berbagai perangkat pemerintah bisa lebih memperbaiki dirinya sendiri dan lebih memprioritaskan masyarakat seperti kita ini, sehingga pada akhirnya gap atau ketimpangan kesejahteraan sosial itu semakin mengecil. Amin. Oke, itu tadi penjelasan kenapa kita akhirnya mengadopsi sistem negara. Jika kalian menyukai hal-hal seperti ini, silakan like dan subscribe ya. Dan silakan komen jika ada hal mengganjal yang ingin ditanyakan. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bye.